hari ini saudara, saya ingin mengajak saudara untuk memiliki satu pengertian yang lengkap tentang roh, jiwa, dan tubuh saudara ini. Saya akan mulai dari yang pertama, saudaraku, tubuh kita. Tubuh inilah yang berkaitan, saudara. Tubuh inilah yang berhubungan dengan dunia materi. Melalui panca inderamu, saudaraku, penglihatanmu, melalui yang namanya pendengaranmu, melalui yang namanya pengecap, melalui yang namanya peraba, melalui yang namanya 5 panca indera ini kita berhubungan dengan dunia materi. Orang yang hanya memiliki kesadaran akan tubuhnya saja, tetapi kurang memiliki kesadaran akan yang namanya roh dan jiwanya, maka yang dia lakukan, saudaraku, dia akan mendandani tubuhnya ini sedemikian rupa. Dia akan dandani sedemikian rupa, dia tampil lebih cantik. Dia rela, saudaraku, berolahraga, sehingga badannya jauh lebih atletis, betul ya? Ada yang di sini suka nge-gym? Dia rela bahkan berdiet, ibu-ibu, supaya badannya lebih ideal lagi, saudaraku. Semuanya itu baik, saudaraku. Yang namanya kita mendandani diri kita, yang namanya kita berolahraga, yang namanya kita berdiet. Tetapi itu semua hanya untuk optimal dari tubuh kita. Itu semua hanya untuk optimal dari tubuh kita. Tapi tahukah saudara, sekarang kita muda, nantinya kita juga akan tua, saudaraku. Sekarang kulit saudara boleh mulus, coba lihat saudara, 40 tahun, 50 tahun. Kulit kita juga berkeriput. Halo? Halo? Dan tahukah saudara bahwa tubuh kita ini punya keterbatasan, saudaraku. Justru ada 2 bagian lain dari diri kita yang sesungguhnya adalah diri kita, yaitu roh dan jiwa. Saya akan ajak saudara masuk yang kedua, saudaraku. Jiwa. Siapa jiwa ini, saudara? Apa jiwa ini? Jiwa ini berbicara tentang pikiran. Oke? Jiwa ini berbicara tentang apa lagi, saudaraku? Perasaan. Betul? Jiwa ini berbicara tentang apa lagi? Kehendak. Oke? Kebanyakan pria lebih kuat logika pikirannya daripada perasaannya. Betul ya, Pak ya? Kebanyakan wanita jauh lebih kuat perasaannya daripada logika pikirannya. Sebagian orang, saudaraku, bisa memikirkan perkara-perkara yang di atas, tetapi sebagian orang hanya memikirkan perkara dunia saja. Sebagian orang perasaannya itu up and down. Tapi sebagian orang perasaannya dikuasai Roh Kudus sehingga mantap. Sebagian orang kehendaknya itu selalu saja, saudaraku, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tapi sebagian orang kehendaknya dikuasai Roh Kudus sehingga ingin dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara datang ke gereja. Karena saudara ingin jumpa dengan Tuhan. Itu jiwa, saudara. 3 bagian ini. Nanti saya akan berbicara lebih lanjut tentang jiwa ini, tapi hari ini saya akan mengajak saudara pelan-pelan ikuti saya dengan pelan-pelan, saudaraku, dan bersabarlah, katakan amin. Dan yang ketiga apa tadi, saudaraku? Roh. Nah, roh ini bicara tentang apa, saudara? Roh ini apa? Siapa roh ini? Roh ini sesungguhnya adalah hati. Roh ini berbicara tentang iman. Apalagi roh ini, saudaraku? Roh ini berbicara tentang apa? Dimensi supernatural. Yang mengerti boleh anggukkan kepala saudara. Roh ini berbicara tentang nafas hidup, saudara. Itu sebabnya ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, saudara mengundang Yesus masuk. Sesungguhnya di dalam hatimu, dia bertahta. Itu sebabnya Alkitab mengatakan hati kita ini adalah temple of the Holy Spirit. Hatimu itu bait Roh Kudus, katakan amin. Roh ini bagian yang paling menarik bagi Tuhan, saudaraku.
Karena di tempat inilah terjadi yang namanya persekutuan intim antara kita dengan Tuhan. Katakan amin. Dan ketika Roh Kudus masuk di dalam hati kita, saudaraku, saudara mengundang Yesus masuk dalam hatimu, dia bertata dalam hatimu, saudara, dia mengaktifkan yang namanya dimensi supernatural. Yang tadinya jiwa kita ini hanya punya kapasitas natural saja, saudara perhatikan, saya akan bawa saudara pelan-pelan, supaya saudara sungguh-sungguh memahami. Yang tadinya jiwa kita ini hanya punya kapasitas natural saja, saudaraku, tapi sekarang jiwa kita punya kapasitas supernatural. Yang tadinya kita hanya berpikir natural saja, sekarang kita berpikir hal-hal yang supernatural, yang mengerti anggukkan kepalamu. Inilah roh, saudaraku. Dan dengar baik, saudara, roh ini adalah tempat di mana kita bersekutu dengan Tuhan. 3 bagian ini, saudaraku. Sampai di sini, saudara, saya akan mengajak saudara masuk selangkah lebih maju lagi. 3 bagian ini satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Bahkan ketiga bagian ini menjadi satu, saudaraku. Dia menyatu. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang akan pelan-pelan saya bangun dan ini mulai penting, saudaraku. Tubuh kita adalah pintu terhadap jiwa kita. Itu sebabnya, saudaraku, apa yang kau izinkan didengar oleh telingamu, apa yang kau izinkan dilihat matamu, itu mengisi jiwamu. Itu mengisi pikiranmu, itu mengisi perasaanmu, sehingga akhirnya mendatangkan kehendakmu. Kalau saudara mengisi mata saudara terus-menerus dengan hal-hal yang positif, kau mengisi pikiranmu terus dengan hal-hal yang positif, maka akhirnya kau punya kehendak untuk melakukan hal yang positif. Sebaliknya, saudaraku, coba saudara isi terus mata saudara ini dengan pornografi, dengan hal-hal yang najis, saudaraku. Kau penuhi pikiran saudara terus dengan hal-hal yang najis, saudara. Itu sebabnya kehendakmu melakukan hal-hal yang najis. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Itu sebabnya hati-hati dengan apa yang kau isi. Dalam beberapa kasus, saudaraku, orang-orang yang terlahir buta dan tuli, jiwanya kurang berkembang, saudara. Kenapa jiwanya kurang berkembang? Karena pintu masuk terhadap jiwanya sangat terbatas. Saudara harus mengerti sekali lagi, tubuh ini adalah apa? Pintu masuk terhadap jiwa kita. Apa yang matamu lihat, apa yang telingamu dengar, itu mengisi jiwamu. Itu sebabnya hati-hati dengan apa yang kau izinkan masuk, saudaraku. Saya akan bawa saudara selangkah lagi. Kalau tubuh kita ini pintu terhadap jiwa, maka jiwa kita ini pintu terhadap roh. Oke, saudaraku, jiwa kita ini pintu terhadap roh. Perhatikan, saudara, perhatikan di sini. Suara siapa yang paling sering saudara dengar dalam pikiran saudara? Suara siapa yang paling sering berdengung-dengung di dalam perasaan saudara, itu yang akan mengisi roh saudara. Dia akan memenuhi roh saudara. Kalau saudara terus mengisi dengan firman Tuhan, halo, kau isi terus pikiranmu dengan firman Tuhan. Kau isi firman terus, isi pikiran saudara terus dengan firman Tuhan. Perasaan saudara bukan lagi up and down. Karena kau isi terus dengan firman. Jiwa ini masuk ke roh, saudara. Dia akan mengisi roh. Ketika kau isi dia dengan firman, maka rohmu menjadi kuat. Katakan amin. Ketika rohmu kuat, jiwamu tidak lagi up and down, saudara. Perasaanmu tidak lagi turun naik. Masalah boleh tetap ada. Tapi karena kau isi terus dia dengan firman, rohmu menjadi kuat, sehingga ketika masalah datang saudara boleh berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tepuk tangannya boleh lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan kita.
Perhatikan jemaat Tuhan. Saring apa yang kau izinkan masuk di dalam jiwamu. Karena jiwamu itu akan mengisi rohmu. Selama ini kita sering kali tidak pernah mengerti hal ini. Kita membiarkan semua, kita buka saja masuk, saudaraku. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya rohmu menjadi lemah. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan mengingatkan, pastikan kau saring apa yang kau izinkan masuk. Karena kalau kau izinkan masuk terus-menerus intimidasi iblis. Karena kalau kau izinkan masuk terus-menerus perkataan-perkataan iblis yang terus mengintimidasi engkau, jangan heran, rohmu menjadi lemah. Itulah di saat masalah datang dalam hidupmu, engkau berkata, Jesus, I cannot do it anymore. You give up. Saudara menyerah. Kenapa? Karena apa yang kau isi dari jiwamu itu menjadi pintu masuk kepada roh saudara. Sampai di sini saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Sebelum saya masuk lebih lanjut, saya ingin saudara sungguh-sungguh memahami hal ini. Nah, pertanyaannya sekarang, Pastor, apa gunanya kami mengerti semua tentang roh, jiwa, dan tubuh ini? Apa hubungannya roh, jiwa, dan tubuh ini dengan hadirat Tuhan? Saya akan mengajak saudara melihat bagian berikutnya, saudaraku. Peranan roh, jiwa, dan tubuh kita ini untuk masuk hadirat Tuhan. Sekali lagi ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus masuk dalam hatimu. Yang percaya katakan amin. Roh Kudus tinggal di dalam hatimu, saudaraku. Yang perlu saudara lakukan adalah jiwamu harus menyadarinya. Jiwamu harus menyadarinya. Tidak setiap saat saudara ingat bahwa Roh Kudus ada di dalam hatimu loh, saudara. Betul? Berapa banyak dari kita tahu, tapi kita tidak tahu. Berapa banyak kita tahu bahwa Tuhan ada di dalam hati kita, tetapi kita mengabaikannya. Itu sebabnya saudaraku, jiwa kita ini harus menyadarinya. Ketika jiwa kita menyadarinya, saudaraku, roh ini merespon. Roh merespon, dia connect dengan Roh Kudus. Disitulah terjadi persekutuan intim dengan Tuhan. Tubuh kita ada di dalam posisi menyembah. Itu sebabnya saudara bisa masuk di dalam hadirat Tuhan. Saudara perhatikan, coba saudaraku. Ketika pikiran saudara super sibuk, saudara. Pernah bapak-bapak pikirannya super sibuk, kita susah masuk hadirat Tuhan kok. Betul? Saudara pikir, aduh bapak-bapak, aduh utangnya gimana belum dibayar. Habis ini masih jemput anak. Habis ini harus segera, due date-nya sudah dekat, harus segera diselesaikan. Saudara dalam kondisi seperti itu bisa masuk hadirat Tuhan? Sukar masuk, saudaraku. Gak bisa. Yang wanita, yang ibu-ibu. Kalau perasaan saudara ini sedang berkecamuk, ibu-ibu, coba. Kalau lagi sakit hati, bisa masuk hadirat Tuhan? Susah, saudaraku. Ibu-ibu, kalau saudara sedang ada di dalam keadaan yang sedih, saudara lagi pikirannya, perasaannya saudara itu penuh, saudara berkecamuk, saudaraku. Susah kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena perasaan, pikiran, jiwa kita ini pintu masuk kepada roh. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Saudara mengerti yang saya maksudkan? Sama halnya juga dengan tubuh kita ini, saudara. Berapa banyak dari saudara yang merasakan kalau saudara sedang sakit, mau masuk hadirat Tuhan itu rasanya susah sekali, saudara. Tubuhnya ini nggak mau kerjasama. Apalagi kalau sudah dalam kondisi seperti itu, saudara kepayahan, saudara kelelahan, super capek, saudaraku. Masuk hadirat Tuhannya posisinya sambil tiduran. Nah itu bukan masuk hadirat Tuhan, itu tidur dalam roh, saudaraku. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Jadi kuncinya di sini, saudaraku, kenapa roh, jiwa, dan tubuh ini penting, menjadi pengertian yang penting bagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Karena untuk saudara masuk dalam hadirat Tuhan, dibutuhkan tubuh dan jiwamu sinkron dengan rohmu.
Tubuh dan jiwa saudara ini harus sinkron dengan roh saudara. Ketika tubuh dan jiwamu ini sinkron dengan rohmu, di situ cepat sekali bagi saudara masuk dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya ketika pikiran saudara sedang super sibuk, belajar meneduhkan pikiran saudara terlebih dulu. Itu sebabnya kenapa saudaraku, 5 menit pertama, 15 menit pertama saudara berdoa, itu bukan doa saudara. Itu pemanasan. Kenapa? Ada yang 5 menit pertama langsung cus, masuk dalam hadirat Tuhan. Ada saudara? Atau 5 menit pertama coba, gorengannya sudah diangkat belum ya? Jemurannya sudah diambil belum ya? Anak sudah dijemput belum ya? Perhatikan saudaraku. Masalahnya banyak orang Kristen 5 menit pertama ini baru berusaha sinkron. Saudara sudah berdoa, saudara berkata, Tuhan aku berdoa, Tuhan untuk ini. Amin. Tuhan lihat dari atas, Tuhan bilang, ini ngomong apa sih? Halo? Sama seperti sinyal telepon saudara. Saudara pernah seperti sinyal telepon ketika saudara telepon di tempat-tempat yang gak ada sinyalnya. Saya paling jengkel saudaraku kalau telepon di tempat yang pas sinyalnya hilang saudara. Kita bisa cerita panjang lebar, kita pikir orang yang di sana mendengarkan, tapi orang yang di sana nggak mendengarkan apa-apa. Yang pernah ngalami boleh sambil senyum saudara? Betul ya? Pernah ya saudaraku? Oh kita sudah curhat sampai kemana-mana saudaraku, hanya untuk mendapati halo. Itulah yang terjadi saudara. Sama dengan Tuhan di sana. Roh harus sinkron dengan jiwa dan tubuh saudara. Hal yang sama terjadi, itu sebabnya kalau saudara lihat ada orang-orang itu yang gampang kemasukan roh jahat, saudara. Pernah? Lihat ya, ada orang-orang itu gampang sekali kemasukan roh jahat. Saudara tahu kenapa? Karena pintu masuk ke dalam rohnya, yaitu jiwanya, pikirannya, itu terus-menerus diisi dengan yang namanya okultisme. Pikirannya ini sudah disinkronkan, saudaraku. Banyak melihat, dia isi jiwanya terus. Lihat film-film horor. Ayo. Ada di sini yang hobinya nonton film-film horor, suster ngesot gitu saudaraku. Disinkronkan pikirannya saudara. Ketika perasaan dan pikiran ini sinkron saudaraku, sangat cepat sekali roh ini menguasai. Dalam hal ini roh jahat. Itu sebabnya ada orang-orang tertentu yang gampang sekali kemasukan. Makanya kalau ada di antara saudara yang tadinya hidup di masa lalu seperti ini saudaraku, setelah saudara dilepaskan jangan dibiarkan kosong. Kenapa Alkitab mengatakan kalau dibiarkan kosong, tersapu bersih saudara, 7 kali lipat roh yang lebih jahat akan masuk. Harus segera diisi dengan firman. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Hal yang sama, kenapa ada orang-orang di dalam gereja, saudaraku, lebih cepat kepenuhan Roh Kudus? Saya ajak saudara untuk berpikir di sini ya. Kenapa ada orang-orang tertentu, kalau ada lawatan itu lebih cepat dapatnya? Karena dia sudah mensinkronkan pikirannya, saudaraku. Dia mendengar firman Tuhan, ketika firman itu masuk, hati ini percaya. Jiwa adalah pintu menuju roh. Ketika saudara isi jiwamu terus dengan firman Tuhan, dikondisikan saudara bergaul dengan orang-orang yang menyala-nyala di dalam Roh Kudus, menyala-nyala dalam api roh, itu sebabnya tidak heran saudara, ketika Roh Kudus melawat, cepat sekali dapat. Nah, yang ketiga ini saudaraku, ada sebagian orang yang juga somehow tidak bisa menerima perkara-perkara roh, saudara. Sudah pernah melihat orang-orang yang seperti ini? Dia sama sekali tidak terbuka sama yang namanya perkara roh, saudaraku. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang dikuasai yang namanya roh dunia, saudara. Roh dunia ini dia akan menutup, dia akan memblokir pintu ke arah roh. Pintu dari jiwa ini akan diblokir, saudaraku, sehingga dia nggak bisa menerima hal-hal perkara-perkara rohani, saudara. Nah, apa ini roh dunia, saudara? Roh dunia ini sama dengan roh jahat, tapi kalau roh jahat, saudaraku, dia akan menguasai hati. Kalau roh dunia, dia akan menutup, saudaraku. Dia akan memblokir hati.
Orang yang seperti ini, saudara akan temui, dia juga tidak suka hal-hal yang mistis. Dia tidak percaya yang namanya setan, tapi tidak percaya juga yang namanya Tuhan. Kenapa? Jiwanya ini diblokir. Dia tidak tertarik dengan yang namanya horor-horor setan, saudaraku. Tapi dia juga tidak menerima Roh Kudus. Nah, hati-hati di sini, saudaraku. Hati-hati di sini. Justru roh dunia ini yang seringkali membuat bahkan banyak anak Tuhan tidak terbuka dengan yang namanya Roh Kudus. Saya akan mengajak saudara untuk melihat sedikit apa yang dikatakan Rasul Paulus tentang hal ini. Buka di dalam 1 Korintus, saudaraku. Kita akan lihat. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Kita baca terlebih dulu ayat 12, ayat 13 terlebih dulu, saudaraku. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tetapi oleh roh. Yang jenis pertama ini, saudaraku, ayat 12-13 ini adalah jenis orang yang percaya. Ini adalah orang yang menerima Roh Kudus masuk di dalam hatinya, saudaraku. Sehingga ketika Roh Kudus ini masuk di dalam hatinya, saudara perhatikan. Saya tahu, saudaraku, subjek ini agak butuh waktu untuk dicerna, saudara. Subjek ini agak butuh waktu untuk dicerna, saudaraku. Kenapa? Karena ketika saudara menemukan terobosan dalam hal ini akan sangat mudah bagi saudara untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Jenis yang pertama dari ayat 12-13 ini, saudaraku, adalah orang yang sudah menerima Yesus. Roh Kudus masuk di dalam hatinya. Itu sebabnya Alkitab mengatakan di sini, dia menafsirkan hal-hal yang dari roh, berasal dari roh, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Itu sebabnya orang yang seperti ini, saudaraku, ketika saudara mendengar firman, firman itu masuk sebagai rema. Firman itu bukan hanya masuk di sini, keluar di sini, saudaraku. Saudara bisa menangkap rema firman. Ketika saudaraku bisa menangkap rema firman, saudaraku, tubuh pintu kepada jiwa, jiwa pintu kepada roh. Tetapi di saat bersamaan, saudaraku, ketika saudara mengisi roh ini, roh akan mengendalikan jiwamu. Roh akan mengendalikan jiwamu, saudaraku. Dan jiwa mempengaruhi tubuh. Saudara perhatikan. Itu sebabnya, saudara, kalau saudara isi rohmu terus dengan firman, rohmu kuat. Rohmu kuat. Ketika rohmu kuat, dia mengendalikan jiwa. Jiwamu tidak gampang up and down. Perasaanmu tidak gampang up and down. Mantap. Dan jiwa, dia mempengaruhi roh, mempengaruhi tubuh, saudara. Orang yang rohnya lemah, saudaraku, jiwanya up and down, gampang khawatir. Berapa banyak saudara yang sering menemukan akhirnya banyak, cepat sekali kena sakit mah. Dia mempengaruhi tubuh, saudara. Jangan salah, tubuh kita ini dipengaruhi dari jiwa kita. Kalau saudara isi terus, roh saudara di dalam jiwa saudara itu rohnya diisi terus. Dengan hal-hal yang melemahkan, akhirnya rohmu ini mengendalikan jiwamu. Jiwamu jadi up and down. Jiwa yang up and down, dia mempengaruhi tubuhmu. Gampang sakit. Gampang pundaknya kenceng. Ibu-ibu, saudara mengerti yang saya maksudkan? Saudara mengerti yang saya maksudkan? Itu sebabnya, saudaraku, ayat 12-13 ini berbicara orang yang dikuasai roh. Rohnya, hatinya ini, saudaraku, berdiam roh Allah. Roh ini akan mengendalikan, mempengaruhi jiwa. Itu sebabnya dia akan mulai berpikir perkara-perkara yang rohani. Dia tidak lagi hanya pikirannya punya kapasitas natural. Enggak, saudaraku. Pikirannya sudah dibukakan kepada dimensi supernatural. Itu sebabnya gampang bagi dia percaya hal-hal rohani.
Saya lanjutkan saudara, kita lihat ayatnya yang ke-14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari, saya ulang, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah apa? Sebuah kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Perhatikan saudaraku, orang yang dalam hidupnya dikuasai roh dunia, saudaraku, dia akan diblokir. Pintu masuk kepada rohnya, pintu masuk kepada hatinya itu tertutup, saudaraku. Kalau pintu masuk kepada hatinya ini tertutup, rohnya itu lemah. Rohnya mati, rohnya kering, saudara. Orang yang seperti ini, perhatikan saudaraku, seringkali logikanya kuat sekali, saudara. Saudara menemukan orang-orang pintar, dia akan lebih sukar percaya hal-hal rohani. Kenapa? Karena pintu terhadap rohnya itu diblokir. Dia mengisi terus jiwanya, saudara. Bagi orang seperti ini, perkara rohani adalah sebuah kebodohan. Perhatikan saudaraku. Saudara akan berjumpa dengan orang-orang yang bagi mereka pergi ke gereja, berdoa, itu buang-buang waktu, saudara. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Saudara akan menjumpai orang-orang yang seperti ini karena jiwanya itu diblokir, saudaraku. Pintu masuk ke rohnya itu tertutup. Rohnya nggak bisa diisi. Baik roh jahat maupun Roh Kudus nggak bisa masuk, saudara. Akhirnya yang berkembang itu pikirannya. Dia sangat kuat di dalam pikirannya. Dia sangat kuat di dalam logikanya, saudaraku. Bagi orang seperti ini yang namanya memberitakan Injil, yang namanya manifestasi Roh Kudus itu sebuah kebodohan. Dengar baik, saudara. Bagi orang seperti ini bahkan yang namanya saudara menabur, yang namanya saudara memberikan persepuluhan, itu hanya akal-akalannya gereja. Saya melihat orang-orang tersenyum, saudara. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Bagi dia, orang yang seperti ini, saudaraku, hal rohani itu terblokir, saudara. Saudara bicara manifestasi Roh Kudus, saudara tumbang dalam roh. Oh, apalagi holy laughter, saudaraku. Tangannya gini-gini, saudara ditertawakan. Karena itu adalah sebuah kebodohan. Dan hati-hati, saudaraku, dengar baik. Roh dunia ini seringkali juga ada di dalam kehidupan orang Kristen. Halo? Roh dunia ini juga seringkali ada di dalam kehidupan orang Kristen. Itu sebabnya ada orang-orang Kristen, dia datang ke gereja, yes, dia datang ke gereja, saudaraku, tetapi dengar, dia hanya bisa menyanyi, tetapi tidak bisa menyembah. Dia datang, dia suka dengan lagunya, dia menikmati suasananya. Apalagi kalau beatnya enak, dia enjoy. Tapi dia tidak bisa menyembah. Kenapa? Jiwanya diblokir, saudara. Orang Kristen yang seperti ini, dia akan lebih senang ketika mendengarkan firman, dia akan lebih senang firman yang mengisi logika. Firman yang masuk di pikiran. Yang berguna untuk kehidupan. Dia akan lebih senang hal-hal yang seperti ini, saudaraku. Tapi sekali masuk perkara roh, entah bagaimana, saudaraku, nggak bisa masuk. Masuk di sini, keluar di sini, bahkan nggak keluar dari sini, saudaraku. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Orang Kristen yang seperti ini, saudaraku, dia ke gereja. Dia senang ke gereja, kenapa? Dari kecil dibesarkan dari lingkungan gereja. Dia ikut karena keluarganya semua ke gereja. Hari Minggu semua keluarganya ke gereja, dia di rumah sendirian, dia oke, let's go to church. Tapi ketika dia ada di gereja, dia menyanyi, tapi tidak bisa menyembah. Dia mendengarkan firman, tapi firman itu tidak masuk dalam hatinya. Bagi orang yang seperti ini, saudaraku, dengar baik. Roh Kudus itu belum menguasai hatinya, saudara. Pintu dalam rohnya ini terblokir. Dan perhatikan, saudara, kalau pintunya terblokir, rohnya tidak diisi, lama-lama rohnya mati. Itu sebabnya, saudaraku, banyak orang Kristen jadi batu sandungan. Saudara mengerti sekarang?
Saya ajak saudara bisa menangkap di sini. Kenapa saudara? Saudara tidak pernah bisa berubah dari diri saudara sendiri, katakan amin. Kita manusia tidak punya kemampuan untuk merubah diri kita sendiri, saudaraku. Jiwa kita tidak mampu merubah diri kita, saudara. Hanya ketika rohmu dikuasai oleh Roh Kudus memampukan saudara untuk berubah sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Perubahan bukan dari diri kita, saudara. Ketika rohmu terisi penuh, disitulah muncul buah-buah roh. Katakan amin yang mengerti. Perubahan tidak pernah dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya saudara banyak menemukan, sudah jadi orang Kristen. Tapi karena rohnya tidak dikuasai Roh Kudus, saudara. Dia nggak bisa. Yang emosian ya tetap emosian. Yang namper istri ya tetap jalan terus jadi orang Kristen, tapi tetap namper istri terus, saudara. Yang hidupnya terus selingkuh ya tetap selingkuh terus, saudaraku. Kenapa? Karena sesungguhnya orang ini hanya menjadikan kekristenan sebagai agama. Tapi rohnya tidak dikuasai Roh Kudus. Rohnya tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Dan yang bahayanya saudaraku, yang seperti ini sesungguhnya saudaraku, sekalipun dia orang Kristen, dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Karena saudara tidak pernah bisa masuk dalam kerajaan surga dengan perbuatan baik. Yang mengerti, katakan amin. Yang mengerti, katakan amin yang paling keras, saudaraku. Engkau masuk di dalam kerajaan surga karena kau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, aminnya yang lebih keras lagi dari tempat ini. Oh, tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Tapi kalau saudara tidak mengundang Yesus masuk dalam hidupmu, saudara nggak bisa masuk ke dalam kerajaan surga, saudaraku. Kenapa? Sekalipun saudara berjalan di muka bumi ini, rohmu mati. Nanti tiba waktunya tubuh ini ditanggalkan, saudara. Sampai di sana apa yang di sana? Saudara mengerti yang saya maksudkan? Rohnya mati. Yang naik ke sana bukan tubuh. Yang naik ke sana bukan jiwa, tapi roh. Kalau rohmu mati, saudaraku, ketika saudara ada di sana, nggak bisa masuk. Saudara mengerti? Tanda-tandanya sederhana, saudaraku. Itu sebabnya orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam dipenuhi Roh Kudus, hidupnya akan berubah. Pasti ada perubahan. Hidupnya akan muncul buah-buah roh. Yang tadinya nggak bisa menguasai diri, sekarang bisa mengendalikan diri. Kenapa? Rohnya mempengaruhi jiwa. Rohnya mengendalikan jiwanya. Jiwanya mau marah, tarik sama roh. Stop. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Jiwanya yang tadinya gampang sekali, saudaraku, penuh dengan kemarahan, sekarang ditarik sama roh. Itu sebabnya dia berubah. Itu sebabnya orang yang sungguh-sungguh kepenuhan dengan Roh Kudus, dari hari ke sehari, hidupnya akan ada perubahan. Nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang saudara mengerti mengapa pengetahuan tentang roh, jiwa, dan tubuh ini penting sekali dalam hidup saudara. Karena sekalipun kau orang Kristen, saudaraku, kalau rohmu tidak diisi, ini harus diisi loh, saudara. Saudara nggak lalu dapatkan roh saudara tiba-tiba hidup tuh nggak bisa, saudara. Harus diisi. Diisinya lewat apa pintunya tadi? Jiwa, pikiranmu, perasaanmu. Padahal jiwa ini diisinya lewat apa? Panca indera. 5 panca indera. Coba sekarang, saudaraku. Saya ingin tanya hari ini, saudara, evaluasi. Untuk saudara bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Jangankan, saudara, saya sendiri untuk masuk dalam hadirat Tuhan, saudaraku, harus banyak-banyak mendisiplin diri kita untuk mensinkronkan roh, jiwa, dan tubuh, saudara. Itu butuh waktu, saudara, butuh disiplin. Saya tanya dalam saudara yang ada di tempat ini, berapa banyak dari saudara yang menemukan itu sebabnya saudara mau berdoa itu susah? Betul? Lebih gampang kalau di gereja seperti ini. Benar? Kenapa? Dikondisikan.
Kalau di gereja ini dikondisikan, saudara ketika ada di gereja, ya ada sih sebagian saudaraku di gereja mikirnya, nanti makan apa ya? Pulang mau makan apa ya? Hari ini kita puasa. Seberapanya dari saudara di tempat ini puasa? Coba senggol kanan, puasa Pak. Pastor sudah terlambat, coba senggol kiri kanan. Tidak ada kata terlambat. Amin. Tidak ada kata terlambat. Yang belum puasa, ayo belajar puasa. Kenapa? Puasa itu mensinkronkan saudara. Dia membantu tubuh saudara. Tubuh saudara jadi lemah. Kalau tubuhnya jadi lemah, saudaraku, lebih gampang bagi roh ini jadi kuat. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Itu sebabnya.